Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Ricky Satria mengakhiri masa tugas di Sulawesi Selatan. Di sela perpisahan dengan warga Makassar pada Jumat malam 1 April 2026, Ricky menjelaskan awal mula penemuan aplikasi KRIS. Ricky menjelaskan hal itu menjawab pertanyaan warga Makassar Muhammad David Aritanto. Muhammad David Aritanto hadir di rumah jabatan Wakil Deputi Bank Indonesia, Jalan Herlin Anwar Makassar. Dalam acara ini, Ricky pamit pindah tugas ke Jakarta kepada pengurus dan anggota Ikatan Keluarga Minang atau IKM Sapayuang Sulawesi Selatan 1960. Sekalian makan malam dalam tradisi makan bajamba suku Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad David, salah satu sumando di Ikatan Keluarga Minang yang menghadiri sholat tarawih pertama di rumah jabatan Deputi Bank Indonesia, dan pada hari ini juga saya diundang sebagai perpisahan. Ternyata Wakil Deputi Bank Indonesia untuk wilayah Indonesia Timur, Abang Ricky Satria, dari beliaulah ini lahir aplikasi yang namanya KRIS. Nah, ini sangat menginspirasi bahwa ternyata KRIS itu lahir dari otak seorang suku Minang, Pak Ricky. Saya sangat terharu sebagai mendengar tadi bahwa KRIS itu Pak Ricky yang bikin ya. Apa yang mengilhami, yang menginspirasi Pak Ricky, dan sejak tahun berapa itu Pak Ricky? Jadi waktu saya di kantor pusat, Ya. tepatnya di Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Ya. saya diminta untuk memimpin untuk implementasi KRIS pertama kali. Itu sekitar tahun 2019. Nah, sebelumnya sudah dibuat kajian oleh teman-teman bagaimana tren dari teknologi bisa dimanfaatkan untuk pembayaran yang universal, cepat, mudah. Karena di era tersebut, sekitar tahun tersebut, lagi tinggi-tingginya tren perkembangan teknologi. Nah, di Indonesia sendiri ternyata sudah tumbuh juga pembayaran menggunakan KRIS. Ada 1-2 bank dan berapa mungkin 2 atau 3 pemain non-bank. Namun yang mereka lakukan adalah membuat layanannya closed loop. Artinya saya pedagang atau merchantnya bank A atau non-bank A hanya bisa terima pembayaran dari nasabah dari bank A atau non-bank tersebut. Jadi tidak bisa pindah-pindah antar penyelenggara. Nah, akhirnya 2019 kita bentuklah tim Bank Indonesia dengan Asosiasi Sistem Pembayaran, dan mengatakan juga ada teman bank dan non-bank, kita bentuklah working group untuk membuat mengimplementasikan bagaimana pembayaran digital ini bisa terlaksana. Nah, pembayaran dengan KRIS ini cukup bagus perkembangannya karena fondasinya dan beberapa faktor pendukungnya itu tersedia. Yang pertama adalah tingginya penetrasi smartphone di Indonesia. Yang kedua, Indonesia BI menerapkan bahwa nama sistem pembayaran itu seperti public services, tidak boleh eksklusif, harus milik semua orang, bisa dilayani oleh semua penyelenggara untuk semua orang, walaupun dia bukan nasabah dari non-bank A atau bank B. Itu yang kita susun. Jadi sejak awal kita memang sudah berdiskusi dengan industri bagaimana ini bisa terlaksana. Nah, waktu itu terjadi COVID. Kita udah selesai bikinin konsep dari COVID. Seperti blessing in disguise, kita di lockdown, tidak bisa kemana-mana, tapi KRIS bisa membantu pembayaran ketika lockdown. Kenapa? Karena Indonesia smartphone-nya tinggi, generasi milenialnya tinggi, teknologinya berkembang, contohnya ojek online.
Jadi kita bisa memanfaatkan ojek online yang memang bisa movable itu membantu pelaku UKM berjualan, mengantarkan makanannya ke konsumen yang lockdown. Nah, caranya adalah si penjual tinggal fotokan krisnya, kirim ke WhatsApp si pembeli. Nanti pembeli bisa langsung scan krisnya dari satu HP dengan cara kris image-nya itu disimpan di galeri, nanti buka aplikasinya, scan-nya langsung ke galeri. Nah, dalam perjalanannya berapa tahun ini sudah sampai 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun, berkembang terus fiturnya sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat dan ekosistem. Kita punya metode kris yang merchant yang scan. Kita punya kris yang bisa dipakai untuk tarik, untuk setor, untuk transfer. Kita juga punya kris yang bisa di tap seperti jalan tol. Kita juga punya aplikasi kris sudah bisa digunakan di cross border di beberapa negara di Asia. Pertama itu di Thailand, kedua itu di Malaysia, ketiga di Singapura, keempat itu ya di Jepang, kelima ini di Cina, dan mungkin segera itu di Korea. Dan mudah-mudahan kita bisa cross borderkan dengan Saudi karena jemaah umroh dan haji kita itu cukup besar. Nah, dalam implementasinya BI juga bantu. Kita banyak membantu pemerintah daerah, baik pusat, provinsi, kota dan kabupaten, bagaimana pembayaran masyarakat ke pemerintah itu juga menggunakan kris. Contohnya bayar pajak, bayar PBB. Di Makassar sendiri bisa bayar parkir di beberapa titik bisa pakai kris. Itulah sejarah singkat mengenai kris hadir di Pak Indonesia. Riki, saya mau tanya, apakah aplikasi kris ini sudah baku atau masih terus-terus ada pengembangan? Jadi kris ini basic standarnya sudah baku, dalam arti kalau butuh adjustment lagi itu bisa dilakukan karena sifatnya itu living document sesuai dengan perkembangan kondisi di lingkungan baik di ekonomi maupun di preferensi dari konsumen. Nah, itu kita selalu adjust, tapi kita memang bangun standarnya itu yang bisa berkembang luas, bisa terjadi interkoneksi dengan siapapun walaupun dengan negara manapun. Nah, pemainnya mungkin udah lebih dari seratusan bank dan non bank. Jadi kalau banknya punya mobile banking pasti di dalamnya ada kris. Kalau teman-teman non bank ya e-wallet pasti di dalamnya pasti ada kris. Jadi dengan jumlah penyelenggara yang banyak tentunya konsumennya banyak. Iya. Jadi diperkirakan mungkin ada lebih dari 60 juta pengguna kris di Indonesia. Sementara merchantnya tersebar di seluruh Indonesia itu sudah hampir 43 juta. Jadi lebih banyak daripada penduduknya Singapura sendiri. Jadi banyak keuntungan dari kris ini. Yang pertama, uang langsung masuk ke bank. Kita tercatat sebagai merchant ya, tercatat oleh bank sehingga suatu saat ketika minta kredit modal kerja, bank sudah tahu bahwa memang ini nasabahnya dia karena transaksinya ada. Transaksi itulah yang menunjukkan bahwa dia itu nasabah bank, dan kalau makin bagus transaksinya mungkin dipertimbangkan untuk mendapat kredit potensinya lebih tinggi. Selain itu terhindar dari uang palsu, dan kalau mau bikin promo itu bisa, misalnya bikin harga barang tanggal lahir 1995. Nah, itu bisa buat program. Dijual makanan ini 1995 karena ulang tahun. Kalau dengan tunai itu sulit. Ya, bingung membuat pengembaliannya. Jadi kalau bapak atau ibu-ibu yang punya usaha kecil, bagus menggunakan kris tersebut. Karena ini membantu ke depan, antisipasi ke depan. Yang berikutnya adalah ketika menggunakan kris terbuka, kita jualan secara online. Kalau tunai, kita jualnya offline aja, menunggu di lokasi. Karena kalau online itu membuka jalan orang belanja dari mana saja. Ada dua pertanyaan lagi nih Pak Riki. Yang pertama saya mau tanya, maaf sebelumnya, bisa tahu latar belakang pendidikan Pak Riki? Saya ini S1-nya akuntan. Di mana Pak Riki? Di Padang, di Universitas Andalas Padang. Terus S2-nya saya MBA Global Banking di Birmingham, Inggris.
Tadi kan saya dengar penjelasan Pak Riki, Donald Trump ini Oh, iya. Amerika ini. Ya, saya juga sempat di media, di medsos di mana-mana kan sudah ini. Bisa dicek. Jadi Iya. setelah waktu itu Donald Trump membuat kebijakan meningkatkan pajaknya ekspor impor di berbagai negara, sehingga memang membuat kita juga sedikit berpikir, karena selama ini lancar tiba-tiba menjadi stuck. Nah, dibuka ruang negosiasi dengan pemerintahnya US itu dengan harapan kita bisa turunkanlah pajak impornya dia ke Indonesia, karena memang Amerika juga masuk salah satu negara tujuan ekspornya kita. Jadi kalau pajaknya naik tentu barang makin mahal dan tidak laku dibeli. Nah, salah satu negosiasinya adalah mengenai kris ini. Tapi selama ini tidak ada negara lain yang blokir atau bagaimana? Tidak ada Cuma ya. Amerika yang tidak diblok sih enggak, tapi Enggak. dimasukin Tapi dalam bak negosiasi. resah ya. Ya Resah. sedikit, Ya. mungkin sedikit resah lah ya kan. Demikian Perkembangan pemirsa wawancara saya dengan Wakil Deputi Bank Indonesia untuk Indonesia Timur ya Pak Sulawesi Riki. Selatan. Sulawesi Selatan ya. Ya, terima kasih Pak Riki atas waktunya. Sama-sama. Sangat berguna ini inspirasi dari Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.